Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning everyone. Kalau kemarin verbal sudah paham belum? Yang nggak masuk di kelas, kan kemarin ada yang masuk di kelas. Yang nggak masuk di kelas, paham nggak? Enggak. Yang mana yang nggak paham? Rizky Kiki yang angkat tangan. Swimming? Berenang. Oke, good. Terus apa lagi? Hello. Subjek itu apa? Udah tahu ya? Oke, hari ini kita belajar member of family. Nah, sudah paham ya cara menyusun kalimat nominal simple present tense? Hello? Sudah? Yes, Mom. Kalau to be subjeknya they, berarti kita butuh to be are. Oke, good. Untuk Sandy Astiti. Kalau subjeknya he, kita pakai to be apa? Siapa mau menjawab? Is. Oke, good. Oke. Kalau subjeknya my father and my brother, berarti kita pakai to be are. Oke, good. Oke. Kalau subjeknya Sonia, berarti kita pakai to be is. Oke, good. Oke, good. Mereka, we, kita. We ya, bacanya we. Kemudian he, kemudian she, kalau it untuk benda ya. Oke, good. Nah, subject pronoun atau yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, di sini kalau they itu bisa juga digunakan atau pada orang atau benda yang lebih dari satu. Misalnya Bagas, Rifki, and Devan itu orang yang lebih dari satu. Itu bisa digantikan dengan subject pronoun they. Ingat-ingat kalau they itu bisa orang atau benda lebih dari satu. Kemudian kalau my friends pakai s, cats, my father and my mother itu bisa pakai they. Kalau benda jamak atau yang ada s-nya akhirnya, kemudian orang yang lebih dari satu, itu kita bisa pakai subject pronoun they. Untuk selanjutnya we. Kalau we, ingat-ingat, kalau we itu I and you, I and my mother, I and my brother, kemudian I and my friend. Kalau ada I and my sister, itu I and seperti itu, kita pakai subject pronoun we. We artinya apa tadi? Kita atau kami.
Oke. Selanjutnya he. Kalau he itu bisa digunakan pada nama laki-laki, misalnya Tony, Fajar, father, uncle, seperti itu. Kalau she itu bisa nama perempuan, misalnya Siva, Laila, Putri, Nora, atau mother, itu seperti itu. Nah, kalau it itu kita bisa pakai untuk benda, misalnya book atau buku, table, apple, cat. Kalau ini contoh penggunaan pronoun, subject pronoun. Nah, subject pronoun ini letaknya adalah sebelum verb atau to be. Nah, ini contohnya. Mr. Jono is English teacher. He lives in Kampung Melati. Nah, yang saya kotai, perhatikan yang saya kotai itu Mr. Jono. Mr. Jono. Kalau Mr. Jono berarti dia perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kalau laki-laki satu, ya, kalau laki-laki itu kita bisa mengganti dengan subject pronoun, yaitu he, she, atau they. He, oke, good. Kalau subjeknya itu laki-laki, laki-laki satu, itu kita pakainya subject pronoun atau kata gantinya yaitu he. Dari satu bisa kita ganti dengan subject pronoun berupa they. Kemudian object pronoun itu letaknya setelah verb atau to be. Mrs. Rosa helps her. Mrs. Rosa itu membantu, dia perempuan. Contoh objek pronoun yang terletak setelah verb atau to be. Nah, ini contohnya. Mrs. Dewi is English teacher. The students love her. Nah, lihat yang saya kotai. Her di sini berarti mengacu kepada Mrs. Dewi. Her refers to Mrs. Dewi. Selanjutnya yaitu possessive adjective. Possessive adjective itu kepunyaan. Misalnya keluargaku, bukuku, kemudian bukumu, buku kita, buku mereka, itu kita pakainya possessive adjective dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini kalau I, possessive adjective-nya my. Misalnya kita mau bilang bukuku, berarti kita menyusunnya yaitu my book, bukuku. Kemudian handphoneku, berarti kita susun menjadi my handphone. Kemudian my laptopku, my laptop. Rumahku, my house, seperti itu. Kalau bukumu, berarti dalam bahasa Inggris kita pakai your book, bukumu. Kemudian rumahmu, your house. Kemudian their itu mereka, buku mereka, berarti their book. Rumah mereka, their house. Untuk buku kita yaitu our book. Rumah kita, our house. Nah, kalau bukunya dia laki-laki, kita pakai his book. Bukunya dia perempuan, her book. Nah, itu. Ingat-ingat kalau
misalnya punyaku atau bukuku, bajuku, itu kita pakai possessive adjective. Possessive adjective itu letaknya sebelum noun. My book, my house, your book, their book, seperti itu. Nah, ini ada contoh penggunaan possessive adjective. Yang saya beri highlight warna kuning itu adalah possessive adjective-nya. Misalnya contoh yang pertama, Rania has a sister. Her name is Shafa. Her name di sini artinya adalah namanya dia perempuan. Kemudian contoh yang kedua, my uncle lives with his son. Nah, yang saya highlight yaitu his son, berarti dia adalah possessive adjective. Artinya adalah anaknya dia laki-laki. Dia laki-laki ini siapa? My uncle. Nah, contoh yang ketiga yaitu Kimi is my cat. My cat ini possessive adjective ya. Berarti artinya apa? My cat artinya kucingku. Kimi is my cat. My cat artinya kucingku. Tono and Sony go to their classroom. Berarti their classroom itu adalah possessive adjective, artinya kelas. Their classroom artinya kelas mereka. Belajar gimana menyusun kalimat nominal dan belajar tentang pronoun. Nah, sekarang kita masuk ke member of family. Member of family itu apa? Anggota keluarga. Anggota keluarga. Family apa? Family keluarga. Nah, mother, ibu, sister, saudara perempuan, brother, saudara laki-laki, aunt, bibi, uncle, paman, grandfather, kakek, grandmother, nenek, nephew, keponakan laki-laki, niece, keponakan perempuan. Nah, ini kalau kita mau memperkenalkan kepada orang lain, ayahku adalah Tony. Nah, itu dalam bahasa Inggris kita gimana menyusunnya? Kita menyusun pakai kalimat nominal yang sudah saya jelaskan tadi. Ayahku dalam bahasa Inggris apa? Ayahku. My father. Kalau my father pakainya to be my father, dia itu laki-lky satu, berarti kita pakai to be is. My father is Tony. My brother is a singer. Artinya my brother apa? Kakak laki-lakiku adalah seorang penyanyi. Saya send ke masing-masing kelas aja ya, di grup masing-masing kelas. Nanti saya jelaskan melalui voice note aja gitu. Oke. Itu kan ada di YouTube kan, Iya, ada di YouTube ya. Iya. Oh ya, bisa dicek di YouTube aja, paling akhir itu ada contoh seseorang memperkenalkan anggota keluarganya. Nah, nanti bisa dicek ya teman-teman. Oke. Kalau begitu sudah cukup pembelajaran hari ini. That's all. And thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.